Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dua mobil berikut ini merupakan favorit konsumen mobil Indonesia, apalagi kalau bukan Kijang Innova Diesel. Dan seperti teman-teman lihat, di belakang saya sudah ada dua unit Kijang Innova Diesel beda generasi. Dan kali ini kita akan bahas kelebihan kekurangan dua generasi Kijang Innova Diesel ini bersama Kang Aong dan Ko Billy. Nah, sekarang saya sudah bersama Kang Aong. Iya. Udah bawa itu. 2KD. Ini mewakili Toyota Innova Diesel. 2KD. Tipe mesinnya itu 2KD FTV ya. generasi pertama. Generasi pertama. Udah pasti disukai kan. Apalagi ini menyangkut nama artis. Dan sama Ko Billy. Yang itu udah agak berumur, yang ini masih muda. Masih muda. Ini tapi udah 2GD FTV 2016 sampai sekarang. Ya. Kita kayak lagi ulang tahun ya, pakai balon. Ya. Iya benar-benar. Mobil ini ulang tahun loh, bulan ini ya. Ya, bulan Om ini. Aong, Yang 2013 ini 2013 bulan Mei. Yang ini 2018 bulan Mei. Ulang tahun STNK. Iya, Ya. betul. Oh, kirain ulang tahun dari launching sampai ininya. Bukan ya? Oh, enggak. Ya, Yang 2KD udah pasti teruji. Udah 11 tahun. Oh. Baru Iya. discontinue ya. Iya, Loh, ini udah sepuh emang. tapi sebenarnya kalau kita bikin komparasi sebenarnya pasti banyak yang menang 2GD-nya dong reborn nih. Ya kan lebih Iya, baru, lebih banyak improvement. katanya gitu. sih begitu ya. Ini juga tua-tua keladi. Oh. Makin tua makin menjadi ini banyak disukai ini. Oke, kalau gitu nanti kita bahas satu persatu itemnya ya. Iya. Kira-kira dari sisi mana aja plus minusnya. Kita mulai dari yang pertama. Tapi kalau pertama nih kayaknya mesti di skip nih. Karena kita biasanya ngomongin model. Iya. Udah lewat lah ya. Ya. Ya, model selera ya. Ya, selera kalau Selera itu. kalau model. Karena Kalau berhubungan desain. juga model lama berhubungan dengan harga juga. Iya. Gitu. Oke. Jadi disclaimer nih ya. Disclaimer. Jadi ya ini nggak bisa dibandingkan secara model. Tapi tetap daya tariknya sama. Iya. Di tiap segmen harga tetap aja ada yang Oke. sampai sekarang masih banyak cari. Iya. Masih. Benar. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke sesuai dengan kodenya mesin. Ya. 2KD. Ini kira-kira kamu kelebihannya apa nih 2KD ini? 2KD ini powernya ya maaf Pas-pasan. pas-pasan. Berarti bukan kelebihan dong. Bukan kelebihan itu kekurangan Iya, iya. tetapi Ya. udah teruji dari segi kekuatan ya, dari segi iya, ketahanan iya, itu udah 11 Oke. tahun. Hmm. Nah, powernya memang 105 horsepower ya. Tapi irit-iritnya mirip kok sama 2GD. Nggak kalah ya? Iya, nggak kalah. Cc lebih gede. Apalagi sekarang tol dibatasin kan, 100 km per jam, ngebut kena tilang. Jadi sebenarnya nggak begitu ini juga ya? Iya, nggak begitu Signifikan ini, juga. nggak begitu signifikan. Iya, tapi benar kok dari teman-teman modifikator ya, mesin 2KD ini lebih tahan materialnya ya. Dan part racingnya juga banyak ya. Maksudnya kalau mau power up gitu ya. Kalau power up sih semuanya kayaknya punya potensi ya. Iya, cuma Berarti ya ikut ini mendukung KD lebih juga tinggi. dong ya? Ya, kita puji dikit lah. Oke. Maklum dia dulu pakai KD juga. Tapi lemes kan ya kalau udah dipakai jalan tuh kalau misalnya kita lagi mau ngepus-ngepus gitu kan? Ya nggak begitu sih kalau Nggak begitu ya? dibandingin generasi sebelumnya, maksudnya mobil yang sebelum Common Rail ya. Eh, Udah cukup lah kalau Cukup untuk lah ya. dalam kota dan sekarang maksimum speednya 100 km per jam. tapi Aman dari torsinya kilang. kalau nggak salah ini ada perbedaan nih antara manual sama matic ya? Ya manual cuman 200 Newton meter ya. Sedangkan yang Matic, Matic-nya 260, beda 260. jauh. Ya, Makanya jadi ada- lebih mantap yang Matic sebenarnya. Jadi dikompensasi dari biasanya kelambatan matic ini dikompensasi Ya, sama power torsi. loss. Ya, gitu ya. sekarang harga jualnya juga lebih mahal yang Matic. Matic, Mobil-mobil yang termasuk semi premium ini ya. Nah Iya, kalau iya, 2GD, 2GD. 2GD ya. Dieselnya nih. Ya, gimana? Ya gimana nih Ada yang- kira-kira kelebihannya apa aja? Ya udah pastilah kalau jangan dibanding Ya, sama 2KD ya. oke. 2015, gue tuh mampir ke Tokyo Motor Show, ketemu tim yang mengembangkan mesin 2GD Wow. sama 1GD yang 2800 yang sekarang dipakai Fortuner ya. Nah, Gimana tuh? dia bilang tuh pengembangan dari 2KD ke 2GD itu horsepower-nya naik 40%. 40%. Ya, jadi kalau di 2KD itu 105, nah ini 40% lebih tinggi di sekitar 149 dk. Terus torsinya naik 17%. 17% dari 260 ya kalau yang Matic ini 300-an gitu kan. Oh, ini udah lumayan rendang ya. Nah, yang paling seru nih konsumsi BBM dieselnya
itu lebih irit atau lebih efisien 16%. Oh, dari 2KD yang cc-nya lebih gede 100 ya? Iya, betul. Mungkin Ini turun tergantung 2400. pemakaian juga loh. Orang yang Matic-nya udah bisa 116 yang 2KD ini ngomong kan spek Ya. di atas kertas Oh, ya. spek dari ya. atas. Tapi ini spek pengalaman nih, kakinya Kakinya sekolah ya. Kakinya sekolah ya. Tapi yang perlu diketahui lagi 2GD itu kan dinaikkan tekanannya jadi 260 MPa ya, sedangkan yang 2KD ini hanya 200 MPa tekanan semprotan bahan bakarnya. pressernya. katanya. Iya. Makanya Injektor. Oke. saya berpikir 2KD ini akan lebih awet, nggak gampang ngobos gitu. Betul. Ya untuk yang tinggal di pedalaman pelosok ya. Iya. Ini cocok banget kan ya. Iya. Adanya solar, gitu Solar kan ya. gitu. Mungkin yang setan number 50-an ke atas agak jarang, 48 gitu ya. Iya. Kalau 2GD ini tekanan injeksinya emang lebih tinggi, Tinggi ya dan lebih halus ya. lebih halus sehingga sebenarnya lebih sempurna. Hmm. Tapi memang sehingga perlu 2 filter nih. Iya. 2 filter solar Makanya. yang di atas sama di bawah. Ya, makanya kalau yang 2KD ini pakai biosolar nggak gemeter. Karena kenapa? Supirnya Cukup belum satu makan. filter aja. Karena kenapa? Ini diproduksi awalnya aja 2004, belum ada Dex dan belum ada Pertadex ya. Dex 2006, Pertadex 2016. Tuh lihat aja gemeter tuh. Belum sarapan. Bukan karena diesel. Ya wajar dong, ini apa namanya, nggak akan gemeter kalau seperti orang udah sarapan lah kalau dimasukin biosolar juga, karena diproduksinya aja sebelum ada Dex dan Pertadex. Iya, iya. Ya Tapi plus kalau minus diisi lah ya. sama- Ya, plus minus sekarang itu. Kalau dikasih sama C51 kayak Dex atau Pertadex ini Wah, tambah mantep lagi. nggak getar juga. Ya, nggak gitu. Ya namanya kan supaya lebih bagus ya. Ya. Ini memang karena performa lebih bagus, lebih irit. Ada yang harus disubstitusikan kan. Iya. Misalnya tadi yang saya bilang ya, 2 filter. filternya 2. Iya. Kalau yang atas tuh, nanti kita spare partnya kita coba bandingkan juga ya. compare. Filter atas kalau di bengkel resmi 600-an. Hmm. Filter solar atas. Filter bawah itu bisa 1,5. Waduh. Tapi yang bawah itu kan gantinya misalnya setiap 50.000 kilo. Oke. 5 kali lipat dari yang filter atas. Nah ini juga 2KD. Hah? Murah banget. Filternya cuma Berapa? Filter yang 50 ribuan ya? Iya. Gantinya udah banyak substitusinya. Dari Aftermarket merek-merek ataupun yang atau- genuine. atau yang genuine-nya itu. Tapi yang di juga atas ya. Ini yang satu perlu dicatat. Emang tenaga makin tinggi sebenarnya itu salah satu mengkompensasi bobot juga. Iya, Kan iya. berat banget kan yang Innova Ribbon ini. Iya, iya, ribuan berat. Nah itu plus minus lah. Jangan ujung-ujung sama lagi ya. Iya. Enggak juga sih. Karena ikut berat juga kan. Bobotnya lumayan kan. Lumayan juga, tetapi mesinnya cukup enteng lah. Mesin ini juga dipakai di Fortuner kan. Nah. Jadi ngangkat untuk minibus atau MVP ini cukup enteng. Oke. Iya, 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 iya. Lanjut ke konsumsi bahan bakar dan akselerasi. Wah, ini kalau udah ngomong konsumsi bahan bakar sama akselerasi, kayaknya pasrah. Iya, Ini kayaknya lemes deh. Lemes. Lemes gua. Iya, iya. Tapi tenang aja. Hmm. Yang Matic itu kalau keluar kota bisa 116. Wah, Nah, dalam kotanya 110 lah. 110 ya. Tapi ingat, itu diuji otomotif Solar pada ya? tahun 2004. Iya, solar. Belum ada biosolar ya. Iya. Itu Biosolar. artinya kalau mungkin sekarang pakai Dex atau Pertadex Wah. bisa aja lebih irit Improve lagi ya? improve lagi. Oke. Kalau 2GD gimana? Oh, pasti jauh lebih efisien dan bertenaga. Harus ya, karena lebih baru. Iya. Berapa konsumsi Dalkot lu Dalam pakai? kota seingat saya 12,2 12,2. kilometer per liter. Hmm. Kalau dalam kota, luar kota itu 15, hampir 16, 15,7. 15,7 ya. Tapi kalau kita tes stabil di 100 km per jam, itu konsumsinya bisa 1 liter 19 km. Wih. Oh, berarti putaran efisiennya di Iya, kalau makin jauh kan ya, 100 ya. stabil gitu, Kecepatan 100 km per Konstan. jam, itu pasti lebih irit. Itu apa namanya hasil pengetesan di kondisi yang sudah terukur ya, biasanya kan kosong dan konstan berapa 10 kilo tuh ini, jadi dapat angka yang sebagus itu, hampir dekat LCGC. Iya. Nah, sekarang ngomong wah lebih
akselerasi. Sabar lagi nih. Lemes lagi gue. Lemes lagi. Nah, 0 dari 100 itu. 0 ke 100. Itu 20 detik, Bro. 20 detik. 20 detik lemes makanya. Tapi tenang aja. Sekarang kan petasan maksimumnya 100, ntar kesusul juga kan 2 GD. Iya. Sama aja kalau ntar. Sama aja. Iya. Gua balap di tikungan. Beda di akselerasi. Di tikungan, iya gua bisa nyalip. Iya. Mungkin rebah habis. Nah, kalau 2 GD, akselerasi 0 100. Wah, pasti lebih unggul, men. Harus ya. 20 detik. 20 detik. Ya, ini cukup 12,8 detik. Hampir 13 detik. Wah. 8 detik. Dia sapi gimana itu? Tenang aja. Dia Jadi kan kalau jalan bareng udah 8 detik tuh bedanya. bedanya 8 detik. Baru sama-sama 100. Iya. Iya, sabar. Tapi nanti kan kesusul lagi orang di maksimumnya sekarang 100 km per jam juga di tol kan. Iya. Tetap ya. Itu pasti tantangan zaman tiap mobil ini kan beda. Iya, kan? iya. Itu mungkin dulu ngejar efisiensi dan lain-lain. Tapi ini kan harus mikirin performa juga. Iya. Nah, lanjut ke perawatan. Jadi apalah artinya performa kalau perawatannya mahal. Ya. Tapi Innova Diesel rata-rata nggak begitu kedengeran ya. Gimana nih 2KD? 2KD pasti lebih murah dong. Karena kenapa? Selain yang orisinil, juga yang aftermarketnya udah banyak. KW-KW. Yang KW-KW-nya. Dia biasa beli KW. Maklum KW lah, 1, 2, udah 3. tua gitu kan. Apalagi pemakainya juga kayaknya udah banyak yang pensiun. Udah lemas kan deh. Lemes lah kalau ngomongin duitnya itu. Berapa harganya? Harganya kalau yang filter udara dulu nih ya. Iya. Itu yang orinya itu 328.000, 300 ribuan lah. Oke. Wah, beli KW aja ini pasti. Pilihan yang keduanya Denso itu 150 ribuan. Oke. Atau Sakura. kalau lebih Sakura yang lebih murah lagi itu cuman 75.000 sampai 95 ribuan lah. Oke. Murah banget ya. Oke, lanjut ke filter bahan bakar nih kalau gitu. Ya, filter bahan bakar itu filter solar. Ya pasti dia pakai solar ya. Ya, orinya kan 150 ribuan ya. Orinya. Ya, 100 ribuan lah. Terus yang Densonya itu 75.000 dan yang ininya 28.000 aja. 28.000 Apa itu? aja. Yang Sakura. Oke. Oh. Itu gantinya berapa kilometer tuh? 10.000 kilometer. 10.000. Ya. Oke. Itu dua-duanya kan 10.000 kilometer. Lanjut. Tenang, jauh itu hampir setahun. Tahun ya. Setahun. Iya. Waduh, itu Kalau pakai jarang-jarang. Iya. 2GD gimana 2GD? Kan berarti ada listnya ya, kita taruh listnya ya. 2GD. Yang apa nih? Solar. Pertama filter Udara udara. dulu. Filter udara yang di bengkel resmi sekitar 400-an ya. Lumayan. Tapi aftermarket juga ada. Oke. Walaupun nggak sebanyak yang 2KD, misalkan Sakura tuh 150-an gitu ya. Oke. Ada Aspira juga gitu ya. Aspira ya. Setengahnya, sepertiganya filter. Iya, terus filter bahan bakar ya. Iya. Tadi disenggol dikit tuh ada 2 tuh. Ada 2 kalau Filter solar yang atas tuh. ini. Kalau aslinya sekitar 600-an di bengkel Oke. resmi, tapi ada ongkos pasang sekitar 120.000 gitu ya. Terus ada juga yang filter di bawah. Oke. Nah kalau yang atas tuh sekitar 10.000, gantinya 10.000 km. Yang bawah itu Lebih panjang. 5 kali lipat. Oke. Nah cuman nggak banyak yang nih ada filter di bawah karena Iya. bongkarnya itu agak susah ya. Bongkar motor starter. Waduh. Terus baru Ketemu buka tuh. pakai kunci L4 gitu sama satu kunci shock. Oh, di Baru bawahnya dicabut. bukan di tangki, di bawahnya bukan di tangki. Bukan di tangki. Tangki beda lagi. Ini ada di bawah, di bukanya tuh lewat bawah gitu. Berarti di bak mesinnya. Iya. Nah, itu harganya lumayan. Sekitar 1,5 juta. Waduh, 1,5. Oh. itu 4 tahunan sih ya baru ganti ya. Iya, tapi sebenarnya kalau yang filter atasnya kita Sering? ya sering ganti, ya mudah-mudahan nggak sampai bawah gitu. Bawah yang kedua karena ya itu si ribbon ini semprotan injektornya harus tekanan tinggi dan mistnya itu titik kabutnya kecil sekali gitu. Oh, oke. Ya kalau isinya solarnya mungkin lagi dapat yang SPBU-nya Bersih? stoknya agak lama gitu ya, sehingga mungkin ada airnya atau ada endapannya, ya filternya lebih kena sih. Jadi kalau kita ngisi BBM diesel juga lihat SPBU-nya ya.
Kalau bisa yang rame ya, Om Ida ya. yang Susah rame juga dan tuh. jangan ada. Ya, lihat Tapi aja. SPBU rata-rata bukannya rame? Ya sekarang Ya, rame. Apalagi kita solar. lihat sih kalau ada mobil bis atau mobil apa namanya truk-truk. Berarti muternya cepet ya? Iya, itu muternya cepet ya. Oke. Nah, satu lagi yang hampir kelewat, oli. Ah, oli ya. Ya. Oli kalau yang Ini si oli kental ini. iya 15 ya. 15W 40 ya. 40 ya. 300 berapa? 25-an. 1 galon di bengkel resmi sekitar 350 ya. Ya. 150, oke. Jadi kalau 7 liter tinggal dikali tuh. Ya nggak sampai 700 deh. 2 galonan ya? Iya. 1 galon tambah 3 liter. Ya. Kalau 2 GD sebenarnya bisa juga. Karena kalau kita lihat di buku petunjuknya itu minimum requirement-nya itu boleh pakai 15W40. Oke. Tapi kalau di bengkel resmi itu ada opsi lain. Jadi pakai yang 5W30. Jadi lebih encer ya? Lebih encer, terus harganya cuman ya agak lumayan ya. Jauh gapnya? 1,3 juta. Oh, kalau yang 15? 700-800. Jauh 800. Sama kayak itu. Iya. Oke. Lanjut ke masalah kenyamanan. Kira-kira ada unsur kenyamanan apa aja di Nggak Kijang? nyaman dia ada pasti. Ya, Nyaman ya? nyaman dari segi harga pasti. Dan sesuai dengan harganya ya. Ini lebih luas gitu. Sehingga bisa banyak. 3 baris sudah pastinya kan. Terus yang kedua, view-nya ke depan itu karena dashboard-nya lebih rendah, jadi lebih luas, terasa lebih luas. Visibilitasnya. Nah, yang terakhir, memang ini jadi keluhan dari dulu ya. Mobil ini body roll-nya lebih tinggi, tetapi berdasarkan dari para pemakai Innova 2KD ini, mereka pasang stabilizer. Jadi tetap stabil gitu. Ya. Cara mudah dan murah. Kedapan kabinnya gimana? Kegedapan kabinnya maklum lah. Mohon dimaklumi gitu ya. Dimaklumi. Iya. Tapi ya Agak berisik ya. iya, Karena suara mesinnya sebenarnya halus juga. Cuman mungkin kekedapannya enggak, kedepannya masih ini ya, masih kurang ya. ya apalagi udah lama dipakai kan. Iya. Keluaran lama. Suara mesinnya kadang-kadang makin naik juga, kekedapan sama. Iya, 2GD gimana? 2GD ada 2 ya. Pertama handling. Handling terus pasti fiturnya lebih bagus nih kan. Ya ada steering switch kan, audio gitu ya, semua disetir. Terus kalau AC so-so ya, AC kan juga nyaman ya. Ini juga dingin sih. Ya. Ini juga lebih dingin gitu kan. Ada lebihnya juga. Terus kalau handling ini lebih nyaman dibanding satu platform lainnya yang di AMV ya, Fortuner dan lain-lain ya. Ini lebih empuk, lebih ya lumayan stabil sih. Walaupun ada yang juga merasakan body roll gitu ya. Ya bisa diterima lah ininya. Pasti sedikit lebih asik daripada itu. Ya asik di harga tuh. Oke. Tapi ada nggak nyamannya juga nih. Apa tuh? Kita kok kalau parkir takut ya. Ya. Iya. Nah ini fitur keamanannya kayaknya Kurang nih, ya? harus masukan ya buat Toyota ya. Bayangin mobil ini harganya berapa? 200 kali ya. Kalau ini kan 300-an ya. Belum ada apa namanya immobilizer gitu ya. Jadi maling pun mencintai mobil ini. Hati-hati kalau parkir ya. Ingat nggak yang kawan kita di depan rumahnya? Iya, depan rumah itu. Hanya perlu kurang dari 2 menit. Waduh. Jadi dijebol dari kacanya, terus dibor, udah dibawa pergi. Pagi-pagi jam 7, hanya kurang dari 2 menit karena kelihatan dari CCTV. Iya, betul. Tapi kalau nggak salah di Venturer ada ya? Iya, ada immobilizernya ya. Oke. Terakhir soal harga. Wah, nih kalau harga kayaknya kita angkat tangan nih karena Innova ini kayaknya berat banget untuk turun. Iya. Ya. Iya. Jadi sudah berapa generasi atau berapa tahun harganya masih aja bertahan. Ya. Ini buat peminat nih agak-agak ini juga nih mesti pinter-pinternya. Kalau kita pantau dari Desember kemarin, wah ini parah nih, anomali. Karena naik terus. Iya, naik terus sampai sekarang. Dan kita pikir setelah Lebaran ya, Iya. turun ya, tapi masih naik.
Ini bukan saat yang menarik untuk beli Innova. Ya, Karena yang mobil lain megang juga Innova, ada yang begitu sih. iya, Sama. gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau 2KD pasarnya berapa generasi terakhir kira-kira? aja, generasi terakhir nih. Yang Matic-nya itu Dari masih 2008 lumayan. dong. Dari pertama. Ya, ntar saya urut dulu ya, yang paling tinggi dulu yang mendekati itu ya. Ini harga bekasnya bisa 260-an. Iya, masih ya. Yang 200. terakhir ya? 2013 220. 2000 Stabil sih. stabil. 2010 masih 180-an. Wah. Nah, yang 2008 bisa 160, 150 sampai 160. Parah ya. Parah, masih tinggi. Padahal dulu kan 2004 awal itu udah 70 jutaan, 80 juta, Iya. 80 sampai mentok lebih murah dari Kijang LGX kapsul. Ya, dulu hampir disalip tuh. Disalip, udah sampai disalip itu. Tapi sekarang waduh. Sekarang gila lagi. Gila Yang lagi. keluaran pertama aja 2004 itu. Di saat seperti sekarang itu ya, 130. 30. Luar biasa. Murah-murahnya 125 lah. Itu Iya. mestinya ketemu yang kondisinya min condition banget tuh harga segitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin harga kondisi umum aja. Iya. Udah 2GD gimana? 2GD pasca Desember kemarin ya, 2021 ke 2002 kan naiknya lumayan cepat ya. Jadi saya bilang tuh anomali karena kok naik dan kebetulan kayak Innova ini cukup banyak naiknya. Dulu waktu beli sih masih 300-an ya. 300 kecil lah, 300 kurang. Sekarang ini misalkan kalau kita lihat yang 2016 itu udah 290, 300. 2016 loh ya. Untung ya. Iya, 2016. Tapi kalau kita jual nggak bisa beli lagi. Iya. 2016, 2018 udah sekitar 340, 330, 340 gitu ya. Apalagi yang baru-baru ya. Karena kan kita juga lihat yang baru itu ada shortage ya. Kemarin ada inden segala macam gitu ya. Dan kayaknya semesta di Indonesia memberikan sentimen positif ke mobil ini gitu ya. Artinya dengan harga yang naik-naik terus dan stabil ya, ya sebenarnya tetap banyak peminatnya. Liquid cepet banget muternya ya? kalau kita pantau di mobil bekas gitu ya. Gitu Innova gitu ya. Innova. Jadi gimana nih? Setelah ngelihat beberapa item tadi, gimana Kang kesimpulannya? Kesimpulannya beli Innova itu bukannya rugi tapi untung ya. Untuk Karena harga awalnya bisa lebih tinggi dibanding sekarang. Misalkan seperti tadi yang dibilang Kobil itu belinya cuman nggak nyampe 300, sekarang naik. naik. Udah naik. Sama mobil ini juga mungkin waktu pertama keluar 2004 itu berapa harganya? 150-an ya? Iya. Sekarang yang 2004 masih 130-an. Iya, hanya nilai uangnya beda ya. Iya. Jadi worth it lah ya miara Innova diesel Worth 2KD it nih. banget, Worth iya. it banget. Kalau Kobilis di 2GD? Ya ini sebenarnya ya buat yang anak muda gitu ya. Ya ada yang bilang ini mobil bapak-bapak gitu. Dan di industri juga dibilangnya ini MPV tradisional. Ya kan karena sebenarnya kalau kita ngomong MPV van gitu ya. Ada sliding door segala macam. Nah ini ya begini-begini aja gitu kan. Kesederhanaannya itu justru membuat value-nya tinggi gitu. Gitu ya. Dan kalau menurut saya sih ini layak dibeli ya. Terserah nih mau yang ini atau mau yang ini, sesuaikan dengan dompet gitu kan, dengan harga gitu ya. Ya Karena bisa dipakai lama ya. bisa dipakai lama juga bingung rusaknya apa gitu ya. Iya. Dipakai terus ya paling isi BBM yang benar dan perawatannya misalnya ikutin petunjuk bengkel resmi atau kita lihat sekarang juga banyak bengkel alternatif ya. Spesialis diesel gitu. Kita mau purging, kita mau bersihin intake cleaner dan lain-lain. Dan Gampang. harganya nggak mahal kan. Komida itu dulu pernah liput kan beberapa ya. 400.000, mesinnya jauh lebih enak ya. Nah, teman-teman demikian tadi gambaran sekilas mengenai perbedaan dua generasi nih, Innova diesel 2KD dan 2GD plus minusnya. Jangan lupa beli 2GD kalau pas. Kalau memungkinkan. Kalau mau lebih hemat tetapi nikmat gitu. Beli 2KD. 2KD. Oke, berarti masih banyak temennya ya, penggemar 2KD. Oke teman-teman, demikian tadi. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.
Salam 2GD. 2KD.